Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Hadirat yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kalau membaca sejarah kehidupan Nabi SAW dengan para sahabat, sungguh kita akan menemukan keajaiban-keajaiban dan kemuliaan-kemuliaan yang tiada habisnya, yang tiada henti-hentinya. Salah satunya adalah bagaimana motivasi Rasulullah SAW kepada para sahabat di waktu-waktu yang sempit sekalipun. Di waktu-waktu yang pendek sekalipun beliau memotivasi para sahabatnya dan memberi penghargaan para sahabatnya yang mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika setelah menjelang selesai salat subuh, Rasulullah SAW menghadapkan badan beliau ke belakang. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, siapakah di pagi hari ini yang berpuasa? Para sahabat ketika itu tidak ada yang menjawab, diam semuanya. Lalu ada seorang sahabat yang berdiri, yang beliau menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu yang kedua, Rasulullah bertanya lagi, siapakah hari ini yang telah mengantarkan jenazah? Sungguh luar biasa. Pertanyaan beliau mengantarkan jenazah di waktu subuh, berarti waktunya sebelum subuh berarti. Tidak ada sahabat menjawab, tapi ternyata ada sahabat yang satu ini berdiri lagi. Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Yang ketiga, Rasul bertanya, siapa yang pagi hari ini telah menjenguk sahabatnya yang sakit? Para sahabat juga kembali diam. Ada sahabat satu ini lagi yang kembali angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah mengerjakan atau menjenguk orang sakit. Yang keempat, yang terakhir, beliau bertanya, Rasulullah, para sahabat, siapakah hari ini yang memberi makan atau bersedekah kepada orang-orang yang miskin? Para sahabat juga yang lain kembali diam. Sahabat satu ini kembali yang menjawab, ana ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda ketika mendengar jawaban-jawaban dari sahabat yang satu ini, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya majtama'a fi rajulin illa dakhala jannah. Rasulullah SAW memberikan motivasi barang siapa yang terkumpul padanya 4 amalan tadi, yaitu yang pertama berpuasa, yang kedua adalah mengunjungi orang yang sakit, yang ketiga adalah mengiringi jenazah atau mengunjungi orang yang meninggal dunia, yang keempat adalah bersedekah, berinfak, maka kata Rasulullah SAW, terkumpul 4 ini illa dakhal jannah, kecuali padanya akan pasti mendapatkan surga baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat ini ternyata kalau kita pelajari yang menunjuk tangan tadi banyak 4 kali adalah bernama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an As-Siddiq. Jadi beliaulah yang ternyata yang 4 amalan ini mengerjakannya secara semuanya di waktu yang sempit tadi, waktu subuh. Kita bayangkan berarti kapan beliau mengerjakan 4 amalan tadi itu? Kalau puasa mungkin karena sahur lah beliau sudah niat puasa di waktu puasa, misalnya atau puasa Senin Kamis beliau mungkin dia jelaskan, atau puasa Daud misalnya. Yang penting beliau sudah niat puasa, sudah berpuasa di pagi itu. Yang kedua, kapan beliau bersedekah, kapan beliau mengunjungi orang sakit, kapan beliau mengunjungi orang meninggal dunia? Ketika ditanya setelah kejadian itu oleh para sahabat kepada sahabat Abu Bakar, beliau katakan ketika waktu sebelum subuh, mungkin sekitar kita waktu subuh jam 5 lewat 5, beliau barangkali berangkat dari rumahnya menuju masjid sekitar jam 4. Di pinggiran jalan, ketika jalan beliau mendengar ada sahabat yang sakit, ada yang mengatakan sahabat sakit. Lalu beliau mengunjungi rumah sahabat itu. Ketika kunjungi, berikan motivasi, kasih doa, beliau pergi kembali menuju masjid. Lalu beliau mendengar lagi di perjalanan ada sahabat, ada kaum muslimin yang meninggal. Lalu beliau berangkat lagi ke rumah orang yang meninggal itu menjenguknya. Lalu ketika setelah itu beliau menuju ke masjid. Ketika belum sampai masjid, beliau melihat ada orang meminta sedekah, lalu beliau bersedekahlah ketika itu. Maka itu ada 4 amalan beliau lakukan sekaligus di waktu yang sempit tadi, ketika beliau beranjak dari rumah menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan salat subuh.
Hadirin-hadirin yang saya muliakan Subhanahu wa taala, bagaimana motivasi yang dipraktekkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini begitu luar biasa kepada kita, dan bentuk pencetut ya pemantiknya oleh Rasulullah SAW. Bahwa mungkin barangkali Rasulullah sudah tahu ada sahabat mengerjakan amal-amalan yang seperti itu, dan Abu Bakar lah ternyata yang telah mempraktekkannya, sehingga ini dimotivasi buat kita untuk senantiasa bersemangat untuk ya melakukan minimal 4 tadi itu, walaupun banyak lagi amalan soleh lainnya, tapi di waktu sempit inilah yang ingin jadi pelajaran buat kita untuk senantiasa kita bisa lakukan secara maksimal amal-amal tersebut. Terkait dengan 4 amalan tadi kita lihat, ternyata amalan pertama yang sifatnya ta'abud, ibadah, yaitu puasa, sedangkan 3 lainnya adalah ibadah yang sifatnya sosial. Kita membantu orang lain, kita perhatian kepada orang lain, kita bersedekah kepada orang lain, kita ya secara sosial kita perhatian dan peduli, simpati dan empati kepada saudara kita yang ada di sekitar kita di waktu-waktu yang sempit sekalipun. Oleh karena itu, walaupun barangkali uang kita tidak ada, ya di kantong kita tidak ada uang begitu banyak, tidak, tapi ada beberapa barangkali yang bisa kita sedekahkan, kita sedekahkan. Ada harta misalnya yang terkait dengan zakat, memang wajib kita untuk keluarkan, jangan kita simpan-simpan atau kita undur-undur ataupun malah tidak kita tunaikan zakat, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keluarkanlah, infakkanlah, sedekahkanlah, zakatkanlah, ataupun amalan-amalan lain. Jika kita mendengar ada orang meninggal, kita datangi, ada yang sakit kita kunjungi, insya Allah janji Rasulullah SAW, dakhala jannah, itu akan kita dapati. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.